Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Selamat selamat pagi. Kedengar suaranya? Maaf. pagi. Terdengar, terdengar. Ya, udah jelas, Bu. Ya. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir ya sudah hadir sih ya. Nah, di sini kita hari kedua, alhamdulillah dari sesi yang kemarin lanjutan. Di sini saya sebagai host Renka Suka Alamsyah akan membacakan profil dari moderator dan presenter kita hari ini. Nah, yang pertama saya akan bacakan moderatornya. Namanya Bu Dewi Rosari Indira Prastuti. Beliau berasal dari SD Santa Melanta, Bandung. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 17 Bandung, SMA Santa Maria II Bandung. Kemudian berkuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, pengalaman bekerjanya Bu Dewi ini pernah bekerja sebagai guru mata pelajaran di SMP Stella Dius 1 Yogyakarta, kemudian asisten matematika di Kumon, kemudian menjadi private matematika SMP dan SMA, yang terakhir menjadi guru mata pelajaran di SMA Santa Maria 3 Cimahi. Nah, yang selanjutnya saya akan membacakan profil dari presenter kita pada hari ini. Namanya Pak Yana Cahya Kusuma, Sarjana Komunikasi. Tanggal lahirnya Bandung 31 Mei 1982. Agamanya Islam. Kemudian pendidikannya berasal dari SD Negeri Pindad 2 Bandung. Kemudian SMP-nya SLTP Negeri 30 Bandung. SMA-nya SMK Negeri 7 Bandung, jurusan Kimia Industri, dan berkuliah di Universitas Komputer Indonesia atau Unikom Bandung, program D3 jurusan Teknik Informatika. Kemudian dilanjutkan berkuliah program S1 di Unikom Bandung juga, jurusan Teknik Informatika. Dan yang terakhir melanjutkan di ITB, Institut Teknologi Bandung, program S2, jurusan Teknik Media Digital dan Game. Nah, pengalaman kerjanya, beliau pernah bekerja di tenaga pendidik di SMP Kartika 10 Bandung, mata pelajaran TIK. Kemudian tenaga pendidik di SMK PU Negeri Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan kemudian menjadi operator perwira siswa Sesquad, dan yang terakhir menjadi tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Cimahi, mata pelajaran multimedia. Sekiranya seperti itu perkenalan dari presenter dan moderator kita pada sesi pertama ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu moderator kita, Bu Dewi Rosari Indira. Bersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Renka. Suara saya terdengar? Ya, pendengar Bu. Dengar, Bu. Oke, Jelas, Bu. oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Renka, Pak Yana, dan Bu Nursida. Oke, kita akan mulai pemateri kita pada sesi 1 ini. Pak Yana akan menyampaikan materi yaitu kelanjutan dari yang kemarin tentang membuat aplikasi Android di Adobe Animate, tapi sekarang lebih ke prakteknya, lebih di screen Adobe Animate-nya begitu ya Pak Yana ya. Jadi kita pemaparan materi kita pada hari ini 30 menit, kemudian kita lanjutkan pada tanya jawab 15 menit. Untuk pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa tulis di room chat personal ke moderator, ke saya, ke Dewi, atau ke chat to everyone, atau nanti bisa raise hand saja begitu. Nanti di tengah-tengah penyampaian materi atau pertanyaan saya akan men-share presensi di chat room, jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi juga. Begitu pendahuluan dari saya serahkan ke presenter Pak Yana. Silakan Pak Yana. Baik, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak dan Ibu, Ibu Instruktur, Ibu Nursida, yang saya hormati, kemudian Bapak Agus selaku partisipan, yang saya hormati, dan Ibu host, Ibu Renka, yang saya hormati. Ini kelanjutan yang hari yang kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah sampai di membuat lembar kerja dan mempublish atau mengekspor hasil dari proyeknya menjadi
aplikasi ya atau APK. Nah, ini kelanjutan yang hari ini adalah materi yang dibahas beberapa tool yang akan biasa digunakan atau yang sederhana mungkin untuk menampilkan menampilkan informasi yang sesuai dengan praproduksinya. Saya akan coba share screen dulu. Nah, mungkin kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana caranya membuat lembar kerja untuk Android karena ini berbeda gitu. Untuk yang multimedia ini sumbernya apa, nanti hasil jadinya juga apa, itu harus dipikirkan. Sama seperti kalau Ibu dan Bapak menggunakan aplikasi Word. Jadi nanti yang pertama dipikirkan adalah lembar kerja. Nanti dicetaknya mau ukurannya seperti apa? Apakah A4, apakah A3, apakah A2 misalnya. Nah itu dan seterusnya itu dipikirkan di awal di lembar kerjanya. Kemarin kita sudah coba. Yang paling penting di sini membuat lembar kerjanya itu di eh, pilihan seperti biasa mungkin program aplikasi yang lain, file new. Nah, nanti pilihannya adalah Air for Android karena kita akan membuat aplikasi platformnya adalah Android. Kalau misalnya Ibu dan Bapak ingin membuat aplikasi khusus untuk iOS, maka pilihannya ada di bawahnya Air for iOS. Untuk sementara hari ini kita akan coba yang Android untuk Android. Dengan lembar kerja, kenapa Bu Dewi? Enggak ya, kirain kode. Dengan lembar kerja Android yang kita pilih, ini ukurannya akan berbeda dengan kalau kita memilih lembar kerjanya untuk video. Misalnya nanti Bapak bikin video untuk format DVD, maka akan berbeda dengan lembar kerja yang digunakan untuk aplikasi. Rata-rata seperti ini. Nah, ini lembar kerja sudah ada. Mungkin tool yang akan kita gunakan hari ini adalah ada ini layar pembuka ya, layar pembuka mungkin kalau kita ingin mengganti misalnya background-nya adalah warna putih, ingin mengganti dengan yang lain, maka ada pilihannya ada di kanan. Di properties, udah ada stage. Ini tinggal dipilih warna sesuai dengan pilihan. Misalnya, coba ya warna hitam. Ini di sini. Kemudian ini size, ini ukuran layarnya. Jadi W itu dari kiri ke kanan, width. Kemudian H itu height, dari atas ke bawah. Dia ukurannya 480 kali 800. Kalau ingin diperbesar atau diperkecil di sini untuk mengubah value nilainya, tinggal boleh diklik, digeser, diklik, digeser. Ini nanti mungkin kita akan coba di tool yang lain. Kemudian FPS, ini artinya frame per second. Ada berapa frame dalam 1 detik. Nah, di sini untuk menggantinya. Biasanya kalau video itu 24 frame per detik. Ini bisa diturunkan juga, kita coba turunkan. Misal 20 misal. Atau kita bisa mengetik juga ya, mengganti nilainya dengan menekan tombol keyboard 20 bisa. Kalau di sini 20, maka artinya dalam 1 detik itu terdapat 20 frame. Maka nanti kalau kita lihat di timeline, di sini ada timeline. Jadi kalau 1 detiknya itu pas di frame ke 20, itu 1 detik. Karena di dalam aplikasi itu isinya satu ada teks, yang kedua ada gambar, yang ketiga ada video juga bisa. Yang keempat ada animasi. Nah, kalau dalam video ini, dalam aplikasi dan animasi, nah maka kita harus pikirkan tiap frame gerakan-gerakannya seperti apa. Nah, itu memungkinkan juga di sini. Jadi nanti kita coba juga bikin sedikit animasi yang simple ya, sederhana. Lalu kita coba misalnya satu, ini udah ya properties. Kita coba teks tuh yang di sebelah kanan, yang gambarnya lambangnya T. Boleh menekan tombol juga T. Kita coba misalkan buat teks. Kita coba buat teks. Misalnya VCT.
Studio. Nah, ini bisa untuk memindahkan ya, dengan pointernya, pointer berubah menjadi panah 4 arah. Nah, ini tinggal memindahkan itu bisa. Nanti ketika dipindahkan ada nilai yang berubah. Di sini ada position and size. Nah, ketika kita tarik ke atas maka ada nilai yang berubah. Nah, kita juga bisa memindahkan menggunakan ini, klik, ditahan, digeser. Klik. Nah, klik, tahan, digeser. Ini mungkin kalau ingin meluruskan ya, ingin meluruskan sebelah kiri berarti nanti X-nya disamakan. Misalkan ada beberapa objek di sini, kalau ingin lurus, nah, kita juga bisa ngerubah nilai ini dengan cara digeser kiri atau ke kanan. Kalau Y, atas bawah. Atau kita bisa memindahkan dengan cara klik, drag and drop seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin posisinya biar komputer yang mikir di tengah, maka kita bisa lakukan menggunakan perintah di atas menu, ada modify, kemudian ada align. Nah, hati-hati ininya align to stage-nya harus di checklist. Modify, align to stage-nya harus di checklist. Kemudian ini ada dua nih, ada kiri, tengah, kanan. Berarti ini horizontalnya. Ada lagi yang di bawahnya ini top, vertical center, dan bottom, atas, tengah, bawah. Nah, kalau kita ingin atau bisa pakai keyboard juga bisa di sini. Kita ingin di tengah-tengah, tengah atas dan tengah bawah atau kiri kanannya di tengah, maka kita pilih ini sekali, lalu sekali lagi modify, align, vertical center 2 kali. Misalnya VCT Studio. Lalu di sini atribut-atributnya di karakter, kalau misalnya ini udah ya posisi di karakter ini kita bisa ngerubah juga jenisnya. Ini family ini untuk jenis huruf. Ini bisa diubah. Lalu ada lagi style. Ini mirip dengan di Word juga ada bold, italic, ada ini regular. Ada juga size ukurannya hampir sama dengan yang tadi. Bisa ditarik, geser, atau digeser seperti ini bisa. Lalu warna juga bisa diubah. Misalnya putih. Oke. Kemudian kalau ini tadi tekstur ingin menduplikasi juga hampir sama ya, bisa pakai dengan menekan tombol Ctrl D boleh, menghapus delete hampir sama ya. Kemudian klik, boleh menggunakan copy, klik kanan lagi paste, misalnya juga sama. Ini mirip dengan Photoshop juga, jadi kita bisa menggunakan layer untuk memisahkan setiap objek. Misalkan ini kita punya ini satu objek, kita beri nama, tinggal di double klik saja, double klik, misalkan teks 1 misal. Kemudian kalau ingin membuat lagi layer, ada di bawah di sini, ada new layer, new folder, delete. Kita pilih new layer. Nah, layer ini untuk teks 1, layer ini untuk misalnya teks 2. Teks teks 2. Nah, kemudian misalnya yang ini bisa di-copy, dimasukkan ke sini juga kalau hampir sama ya. Ini misal di sini diganti di double klik kelompok 5. Sama. Ini kita coba layer. Ini layar pembuka. Nah, ini saya akan coba eh, sedikit animasi ya, sedikit animasi. Misal dari sini saya akan coba munculkan dan hilang gitu. Atau fade in, fade out. Yang teks 1 ini. Coba klik kanan, insert keyframe.
Dan lagi insert keyframe. Lalu klik kanan, create classic twin. Ini asalnya hilang, jadi muncul. Nah, ini di sini diklik di frame 1. Kemudian pilih dulu, klik ada color effect. Pilih dulu frame-nya. Yang ini, yang frame 1 ini, yang titik keyframe, ada titik hitam. Lalu pilih dulu teks yang akan kita coba hilangkan dan munculkan, dibuatkan animasi. Kemudian kita coba di propertiesnya ada color effect namanya. Pilih di style alpha. Lalu kalau alpanya 0 maka dia hilang. Tapi kalau alpanya 100 maka muncul. Nah, pertengahannya mungkin agak muncul. Misalnya di awal 0, lalu di akhir di sini ini muncul ya. Sehingga nanti kalau dijalankan dia muncul pelan-pelan. Ini kita coba munculnya di akhir ceritanya gitu. Di kanan insert frame. Insert frame ini mengcopy dari setiap frame-nya. Kita coba hilangkan di sini. Wah, di kanan remove frame. Kita masukkan lagi perintah untuk animasinya, create classic twin. Nah, klik lagi di keyframe-nya, klik. Lalu kalau yang ini dinolkan. Pilih lagi alpha. Oh, maka dia ini cara mempublish atau mengekspor kita bisa coba menekan Ctrl Enter. Menekan Ctrl Enter atau menggunakan menu Ctrl S. Maka ini dia kita coba jalankan, diekspor dan dia akan menghasilkan sebuah file APK. Nah, ini nih. Di sini ada juga emulatornya. Emulatornya di sini. Nah, jadi kurang lebih kalau nanti di copy, ditampilkan di handphonenya jadi seperti ini. Ujungnya ini ada lagi nih. Nah, ini nih. Ini harus dihapus. Kemudian di animate ini atau di flash ya boleh. Itu dia cara kerjanya gini. Jadi dia akan menjalankan setiap frame. Frame ini dijalankan terus gitu sampai akhir. Nah, kemudian dia akan kembali lagi ke belakang. Terus seperti itu. Kalau kita tidak kan dia akan terus berulang. Nah, terus seperti ini balik lagi terus seperti ini. Nah, ini dalam satu scene namanya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan scene yang lain, boleh kita coba klik window, kemudian pilih scene, klik window, scene. Nah, ini kita bekerja di scene 1. Scene ini bisa kita beri nama juga, misalkan jadi opening. Opening. Kemudian kita buat scene yang kedua. Jadi nanti setelah opening selesai, dia akan muncul ke scene yang kedua. Misalnya ini menu lah. Menu. Opening, menu. Jadi dia akan, cara kerjanya dia akan menjalankan dulu scene yang pertama, opening. Setelah selesai, nah sampai mungkin sampai frame ke 54. Nah, maka dia akan menjalankan yang menu. Kita coba buat yang menu. Ini untuk yang
scene opening. Cara pindah dari scene opening ke scene menu. Nah, tinggal diklik aja di sebelah atas, ini edit scene, pilih yang menu. Nah, di sini. Ini menu. Kita coba, misalkan ganti nama lagi, tag 1 misalkan. Ini langsung ada tertulis selamat datang. Ini di atas ya. Kemudian kalau ingin menambahkan objek yang lain, misal untuk garis, nih, ini ada garis, line tool, bisa line tool, biar sama, mungkin warnanya juga bisa diubah juga, dia kelihatan. Jangan lupa buat dulu layer, misalkan untuk garis, layer garis, bikin garisnya, ini diperlebar juga boleh. Kita bisa gunakan ini juga untuk memindahkan. Kalau ingin ke tengah, modify, align, dan horizontal center, coba naikkan. Oke, kemudian kalau ingin membuat objek yang lain juga ada di sini, di sebelah kanan, di toolbox-nya. Diuji coba nanti. Kemudian kita coba ini tampilkan menu ini atau di stop ya. Kita coba masukkan script sekarang. Jadi setelah selesai openingnya, maka dia berhenti di layar ini. Ini boleh bikin layer baru, lalu ganti nama layernya jadi action. Kemudian diklik kanan, action. Klik kanan di frame-nya, action. Kemudian diketik stop. Stop. Tipnya ini mungkin bahasanya bahasa tingkat tinggi ya, jadi stop itu udah jelas, oh dia untuk berhenti. Tambah kurung buka kurung tutup, titik koma. Maka kalau dijalankan, kita coba jalankan lagi atau kita coba tes, Ctrl Enter. Kalau kita Ctrl Enter, dia akan ekspor jadi APK juga dia. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dia akan muncul, langsung muncul screen yang mungkin di sini nantinya ada menu-menu. Nah, kita sudah ke scene yang kedua. Scene yang pertama tadi opening, scene yang kedua adalah selamat datang. Kemudian satu scene lagi mungkin untuk mencoba button atau tombol. Kita coba scene lagi yang ketiga. Window, scene, kemudian kita buat lagi scene yang ketiga. Ini misalkan scene foto. Foto. Nanti informasinya berisi foto. Kita sudah punya 3 scene, kita mau nanti mengakses foto ini. Ini kita sudah masuk di scene foto. Scene foto, nanti biar jelas kita tuliskan foto. Ini perbesar. Foto, lalu mungkin ceritanya di sini ada foto-foto. Lupa kasih nama teks, nama layer. Ini foto misalnya.
menggambar. Ditanya ini ada foto-foto. Lalu bagaimana mengakses ke scene yang ini, ke scene yang foto? Nanti mungkin kita coba di menu. Sini membuat beberapa menu untuk mengakses itu. Saya akan coba satu saja. Misal tombolnya sebenarnya sudah ada di sini di yang sudah jadi untuk tombol-tombolnya. Kalau nggak buat atau kalau mau buat juga kita coba bisa gunakan objek-objek yang ada di sini. Misal kita gunakan eh, segi empat dengan sudutnya tidak ada sudut. Nah, tombolnya seperti ini. Harusnya di scene baru, di layar baru, misalnya ini tombol. Tombol, ini ceritanya dia ada 4 tombol. 4 tombol. Saya menekan tombol Ctrl D, kemudian double klik. Nah, ini kalau nggak di double klik kayak gitu. Double klik, maaf. Double klik, Ctrl D, Ctrl D. Hal seperti ini tombol-tombolnya. Ini saya coba satu saja. Cara mengubah objek jadi tombol, perintahnya dipilih dulu objeknya, misalnya yang segi 4 ini. Lalu pilih modify, lalu pilih convert to symbol, beri nama, misalkan ini foto BTN, foto button. Kalau penamaan sebenarnya bebas, cuman harus identik dengan objek yang dibuat. Oke, ini tipenya harus dipastikan dulu button karena ada beberapa tipe di sini. Kalau animasi ya movie clip. Kita coba karena untuk button jadi dia harus pilihannya button. Oke. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu bisa di double klik. Kita mau kasih nama di sini. Double klik. Kemudian kita coba masukkan lagi teks di sini. Gunakan tekstur. Kemudian misal di sini foto. Foto kita simpan di sini. Foto. Kita coba hitam saja. Yang lainnya mungkin hampir sama, caranya seperti itu. Kalau sudah di double klik saja, ini kita sudah memasukkan teksnya. Lalu ini yang penting nih, insan name-nya harus diisi. Ini foto, namanya foto underscore BTN. Foto BTN. Lalu pilih dulu objeknya, klik. Kemudian kita manfaatkan fasilitas window, kode snippet. Kemudian muncul nih kode snippetnya. Kemudian pilih yang action script paling atas. Lalu pilih yang timeline navigation. Kode snippet, kemudian pilih action script, timeline navigation karena kita akan melari-lari dari sini nih. Nah, kemudian pilih klik to go to scene and play. Yang ini. Double klik. Nanti akan muncul seperti ini. Yang warnanya abu-abu ini boleh dihapus, dia komentar, boleh dihapus. Kemudian yang harus kita rubah tuh hanya ini aja. Ini kalau dia diklik, maka dia akan kemana? Kalau dia ditekan, maka dia akan kemana?
kita akan memunculkan, kalau dia dipilih itu memunculkan scene yang foto tadi. Foto. Dari sini. Kita coba cek benar apa enggak nih. Foto. Ini benar. F-nya gede ya. Ini sensitif jadi harus nulis ngetiknya harus sama. Kita coba ubah lagi. Cara mengubahnya di sini nih ada action. Dan klik kanan. F-nya harusnya besar. Nah, oke. Kemudian kalau dijalankan maka dia sebenarnya belum sesuai. Masih ada kekurangan. Kita coba dulu lah. Coba dulu hasilnya. Scene pertama opening. Lalu ini scene 2. Ini yang kedua. Oke, udah. Kemudian kalau diklik, nah sebenarnya tadi udah muncul, tapi karena di scene yang fotonya belum di stop, nah maka seperti itu. Maka kita harus hentikan dulu yang ini. New layer, actions, kemudian masukkan script untuk memberhentikan di frame yang atau di scene yang 7. Scriptnya adalah stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Maka kalau dijalankan, itu nanti akan seperti ini. Ctrl Enter. Dulu opening. Lalu dia diam. Kemudian kalau diklik ini, ditekan, maka akan ke foto. Nah, terus di ceritanya, di storyboardnya, ini pengennya kita dari foto ini kembali lagi ke scene yang menu. Berarti kita harus buat dari sini ada tombol lagi. Kita coba tombol back di sini. Bikin lagi layer baru. Hanya tombol. Nama layernya tombol. Saya klik 2 kali itu. Kemudian misal pakai teks saja. Kalau tadi pakai rectangle tuh. Oke, segi 4. Kalau sekarang kita coba pakai teks. Tuh. Kemudian di sini misalnya ada tulisan back. Kembali. Dulu warnanya jadi misalkan sini kembali. Nah, kemudian kita rubah dulu menjadi button. Sama seperti tadi caranya, pilih dulu objeknya, modify, convert to symbol, kemudian beri nama, misalkan kembali underscore btn, button. Pastikan button dulu, oke. Lalu dia akan muncul seperti ini. Jangan lupa kasih nama Instagramnya. Kembali underscore btn. Oke. Kemudian klik. Pakai kode snippet lagi, window. Kita coba cek juga nama ininya apa ya. Menu. Nama sini menu. Kita akan kalau dipilih ini kembali maka si halaman akan ke atau si di timeline ini kembali lagi ke scene yang menu. Maka M-nya besar. Maka di sini window kode snippet lagi. Kemudian action script, timeline navigation. Pilih klik to go to scene and play lagi. Double klik. Ini dihapus. Hapus. Lalu ketikkan nama scene yang tadi. Menu. Kita coba. Ctrl Enter. Ini opening. Dan ini menu tadi. Kalau kita klik foto, maka dia akan ke foto. Kita coba ini kembali. Kalau udah jadi button, si pointernya akan berubah. Jadi ketika objek dijadikan button, maka dia akan berubah. Yelling itu. Tangan klik. Dia berhasil. Jadi untuk hari ini sudah cukup ya. Kita sudah mengatur scene dari awal sampai 3 scene ini, yang sisanya ini bisa dikembangkan lagi hampir sama caranya. Lalu kita coba juga text tool, line, kemudian ada rectangle, kemudian button juga dicoba tadi, timeline, dan beberapa script, ada script stop dan script auto and play.
Itu saja mungkin Bu Dewi untuk paparan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yana atas penyampaian materinya. Eh, oke, ini sudah ada pertanyaan Pak Yana dari Pak Agus. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Agus Supriyatna. Pertanyaannya adalah bisa nggak untuk program absen? Begitu Pak Yana, bisa langsung dijawab aja. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Untuk ini mungkin pengembangannya banyak ya untuk untuk Adobe Animate ini. Kalau untuk program absen itu membutuhkan database karena harus dicatat mungkin setiap aktivitasnya. Nah, jadi kalau untuk di sini saya aplikasi tidak menyarankan untuk membuat absensi, tapi kita lebih cenderung ke komunikasi visualnya. Jadi mengubah yang awalnya menggunakan PowerPoint menjadi aplikasi Android. Kalau untuk absensi lebih cocoknya jangan pakai Flash gitu. Ada yang Android Studio mungkin bisa dicoba, itu pengembangannya lebih banyak di sana. Nah, saya rasa ya kurang cocok ya untuk membuat aplikasi absensi menggunakan Adobe Flash atau Adobe Animate. Itu mungkin bagus jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas biar lebih menggali lagi. Ada lagi mungkin Bu? Oke, oke, terima kasih Pak Yana atas jawabannya. Oke, oke, ini ada, oh ya, dari Pak Agus lagi. Maaf, saya barusan ikut gabungnya terlambat. Mohon bisa dibahas inti barusan. Oh, mungkin review sedikit kali Pak ya, karena Oh Pak iya, Agus tadi sedikit terlambat gabungnya. Mungkin ya, review singkat saja begitu Pak Yana. Terima oke. kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini mungkin kelanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin saya sudah sampaikan tujuan dari pembuatan ini aplikasi ini adalah membuat alternatif selain media pembelajaran, selain dari yang sering kita lakukan. Kalau kita misalnya share di kelas itu biasanya pakai PDF atau mungkin PowerPoint tampilkan di layar. Itu mungkin ada keterbatasan ya, ada keterbatasan misalnya kalau dengan PowerPoint kita nggak bisa menguji atau mengevaluasi siswa. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan PowerPoint juga kita tidak bisa mendistribusikan secara eh, massal ya. Nah, kalau dengan aplikasi, mungkin kita bisa distribusikan aplikasi ini karena mereka mungkin siswa itu sudah familiar dengan aplikasi, maka ini mungkin jadi sebuah solusi juga untuk media pembelajaran atau sumber belajar yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian untuk materi yang kemarin itu sudah dibahas juga, membuat lembar kerja yang penting ya, membuat lembar kerja yang penting. Di sini di file new. Nah, ini jadi kita mau bikin apa ya harus sesuai dengan eh, kita menyesuaikan dengan lembar kerjanya. Misalnya kita mau bikin aplikasi Android, nah maka kita buat yang ini Air for Android. Karena aplikasi Animate ini atau Flash ini tidak hanya digunakan untuk membuat aplikasi Android saja. Ini hanya pemanfaatan saja. Kalau tahun lalu saya coba buat SWF ya, media interaktif berbasis website. Nah, tapi jadi pilihannya nggak di sini gitu. Ada lagi lembar kerjanya nggak seperti ini. Nah, tapi karena untuk sekarang materinya adalah membuat aplikasi untuk Android, maka pilihannya adalah di Air for Android. Nah, oke, maka tampilannya akan seperti ini. Mirip dengan ukuran yang ada di handphone. Nah, kemudian kemarin juga saya coba, yang penting juga itu mempublikasikannya seperti apa. Jadi biar biar filenya itu jadi APK itu seperti apa. Ini ada di sini di publish, di target R23.0 for Android. Kemudian di sini ada gambar kunci. Nah, ini mungkin yang harus diatur. Kemarin sedikit kok yang diaturnya.
hanya memberikan nama pun kalau asal juga silakan ya, tidak akan error. Nah, kemudian ini isi lalu nanti hasilnya jadi nama filenya seperti ini, kemudian di deployment juga kemarin dibuat sertifikatnya. Kalau belum membuat sertifikat, kalau sudah ya tinggal di browse. Nah, kalau kita klik create ini muncul seperti ini. Publisher-nya misalnya saya di ini nama perusahaannya nih, perusahaan besarnya misalnya ya. Ini organisasi unitnya. Nah, ini bisa diisi apapun, mungkin ini tidak akan menyebabkan error, tapi nanti ini sebagai identitas saja. Nah, ini password juga diisi, silakan apa saja. Nanti akan di-save. Nah, di-save, nanti filenya jadi P12. Nah, setelah di-save bisa dimasukkan sertifikatnya, lalu passwordnya juga dimasukkan, tinggal publish itu udah jadi langsung. Kemudian materi hari ini setelah bisa membuat lembar kerja dan bisa mempublish jadi APK. Nah, materi hari ini tuh saya coba di scene, mengatur scene ada di sini, scene. Cara membuatnya window. Bisa pakai window, menu window, scene. Oke, di sini. Kemudian ada lagi materi yang beberapa tool, ada text tool yang saya coba tadi, ada line tool. Text tool itu untuk membuat teks. Kemudian line membuat garis, ada contohnya di scene menu. Ini scene menu ya. Scene opening ini ada scene foto, ada 3 scene. Nah, tadi garis itu saya coba contohkan di scene menu. Kemudian yang rectangle ini saya coba contohkan di scene menu juga ada ini rectangle. Dia langsung dijadikan button tapi objeknya ini langsung dijadikan button supaya nanti dia bisa sebagai link lah ya, sebagai jalan untuk ke scene yang lain. Nah, di sini. Kemudian ada script juga tadi. Cirinya kalau script itu, nah ini ada tandanya di sini. Kalau dia item, ada itemnya nih di frame, maka dia ada keyframe-nya. Jadi setiap animasi itu ada keyframe-nya. Misalnya kita bikin animasi gerakan tadi kayak tadi nih animasi. Nah, kan awalnya itu kalau diceritakan hilang langsung muncul. Berarti keyframe hilang langsung keyframe muncul. Kita diolah pakai aplikasi ini, ya kita yang sedikit-sedikitnya itu aplikasi yang isi keyframe-nya. Jadi saya cukup buat yang awal sama yang akhir keyframe-nya. Nah, ini keyframe. Kalau yang kosong ini kosong ya, blank, ada blank keyframe, isinya juga kosong ini. Kemudian ini ada yang hitam ini juga keyframe. Lalu kalau ada garis ini berarti ada animasinya. Lalu ini layer. Tadi juga kita coba, ini menghapus di sini. In folder juga kalau manajemen layernya juga bisa dibuat di sini. Jadi bikin foldernya, kemudian isi layernya apa, bikin folder. Mungkin kalau banyak isinya dalam satu scene, sebaiknya pakai pendistribusian layernya atau manajemen layernya juga dipakai. Ini untuk membuat new layer. Itu mungkin intinya. Nah, ini sudah dengan seperti ini, itu sudah Ibu dan Bapak sudah bisa membuat aplikasi Android. Kan isinya teks, kemudian ada animasi juga, ini udah ada 2. Nah, hanya gambar saya belum, gambar, video, dan masih juga ada. Oke, itu mungkin Pak Agus, jawaban dari saya. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Yana, sangat jelas sekali. Dari tanggapannya Pak Agus juga mantap sekali. Mantap kontennya Pak, gitu kata Pak Agus. Oke, Terima kasih kemudian Pak. ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Eh, Nama aplikasinya apa nih Pak, kata Pak Agus. Oh iya, Kemudian berlanjut ke apakah seperti Makromedia tidak Pak, gitu dari Pak Agus dulu. Ada satu pertanyaan lagi menyusul ya Pak ya. oke boleh. Jadi awalnya memang betul Kak, itu kalau Bapak mungkin pernah mencoba Macromedia Flash, nah itu awalnya. Kemudian dibeli Flash ini oleh Adobe, jadi Adobe Flash. Nah sekarang Flash ini dihilangkan, diganti namanya jadi Adobe Animate. Nah, saya juga kurang hafal itu kenapa nama Flash itu diganti dengan Animate. Nah seperti itu Pak, betul Pak, Macromedia Flash. Nah ini Bapak boleh gunakan tergantung dari aplikasinya,
spesifikasi dari laptop atau PC-nya. Kalau spesifikasinya tinggi, itu lebih baik pakai yang versi yang terbaru saja. Nah, itu udah ada CC ya, kalau dulu mah CS gitu, Adobe itu sekarang udah CC. Kemudian di selain spesifikasinya mungkin di versi yang lama itu yang CS3 itu ininya belum ada nih Pak. Saya coba yang flash CS3, si kode snippet ini yang ngebantuin kita script, jadi nggak usah ngetik script itu nggak ada. Jadi saya coba install CS6 ternyata ada, minimal CS6 si kode snippetnya ada yang seperti ini nih. Jadi kita tidak perlu menghafalkan scriptnya. Kayak tadi stop itu sebenarnya sudah ada di sini. Jadi nggak usah ngapalin stop itu cara nulisnya kayak gimana. Karena kalau salah koma saja misalnya atau tidak muncul komanya atau titik komanya itu error nanti. Nah, misalnya saya akan coba demokan yang errornya bagaimana ya. Ada klik kanan. Saya coba hilangkan ini titik komanya misalnya. Komanya hilangkan. Maka kalau kita tes, tuh, dia masih tetap jalan tuh ya. Tapi bentar, dia otomatis harusnya dia muncul error. Ini kalau di media interaktif SWF itu dia akan muncul error. Dia nggak muncul karena mungkin untuk Android ini. Salah titik koma misalkan ya, kurang. Itu biasanya muncul. Mungkin dia udah menjalankan aplikasi yang SWF, maaf APK yang lain. Nah itu, tadi kan kita udah berhasil yang APK-nya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Ya, penjelasannya Pak Yana ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari ini saya nggak tahu namanya siapa dari 1 2 3 4 5 6 7 8 nggak tahu Bapak atau Ibu ini izin izin Pak mohon iterasi buat info tambahan. Saya kurang fokus tapi sedikit menyimak cukup menarik dan menantang. Nah, berapa kapasitasnya nih Pak? itu Pak Ya, Bambang kata Ibu ini ya. pertanyaan. Oh ya, memang ya. Oh Eh, ya, dengan Pak Bambang. Pertanyaan dari Pak Bambang. Kalau yang saya beli laptop ini 2016 ya, 2016, 3 tahun yang lalu. Spesifikasinya itu saya pakai AMD quad core, kemudian RAM-nya 8 GB. Ini saya gunakan yang versi 2017. Nah, memang agak lama sih, berbeda dengan kalau saya gunakan yang CS6. Kalau Bapak atau Ibu punya yang, kan mungkin spesifikasi laptopnya macam-macam ya. Kalau ada yang Office gitu yang mungkin masih menggunakan i3 gitu atau i5, generasinya juga generasi berapa gitu ada di situ. Itu nanti bisa di hard disknya juga Pak berpengaruh juga. Ini saya pakai SSD. Ini sebaiknya kalau sekarang Ibu dan Bapak punya laptop itu wajib SSD karena itu sangat berpengaruh. Misalnya kalau kita spesifikasi prosesornya tinggi, kita pakai prosesor tinggi tapi masih pakai hard disk yang lama, yang misalnya jenis yang SATA ya, misalkan seperti yang laptop-laptop dua lama itu kurang ngangkat gitu Pak, kurang bagus gitu si performanya. Jadi sebaiknya hard disknya itu wajib SSD. Itu bisa 8 kali kecepatannya dari hard disk yang lama. Nah, kemudian VGA-nya juga berpengaruh ini. Jadi kalau misalnya yang laptop lama pakai yang CS6 saja. Tapi kalau laptopnya sudah spesifikasi yang tinggi itu lebih baik yang terbaru saja. Walaupun mungkin eh, agak lambat ya kalau dipaksakan bisa sih bisa, cuman nanti kurang optimal. Kalau nanti kerasa itu kalau pas objeknya banyak gitu. Kalau ini kan hanya sedikit jadi tidak terlalu berat. Tapi kalau objeknya sudah banyak, sudah ada video, sudah scene-nya juga sudah banyak, ada banyak animasi, nah mungkin itu akan kerasa Pak. Tapi tidak seberat kalau Bapak pakai yang membuat
animasi 3D. Nah, itu harus yang lebih berat lagi itu. Tapi kalau untuk ini ya mungkin nggak terlalu berat kalau dibandingkan dengan mengolah video atau membuat video animasi 3D. Itu mungkin Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak Yana atas penjelasannya. Semoga Pak Bambang bisa ini ya terima jawabannya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi Pak, silahkan untuk Pak Bambang atau Pak Agus atau yang lainnya mungkin. Jangan lupa untuk isi presensinya ya Bapak Ibu. Sudah ada linknya. Masih ada waktu. Mau silahkan ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu. Saya Bu Dewi. Oh ya, silahkan Ibu Langsung aja. Renka sebagai host bertanya. Pak kan tadi yang backgroundnya itu kan hitam. Kalau misalkan mau dimasukin bentuknya foto gitu bisa atau di mana tombolnya? Itu ada materi, langsung jawab aja ya. Ya. Ada materi lagi sebenarnya. Itu masukin gambar berarti kan ya. Gambar itu caranya gini aja nih, file, kemudian import. Nah, kalau import to stage berarti langsung masuk ke sini. Tapi kalau import to library berarti nanti akan masuk ke library sini. Ya. Nah, misalkan kita coba cari gambar. Gambar. Nah, maka dia akan ada di library-nya. Siapa tahu nanti dipakai beberapa kali gitu. Nah, ini ada, nah ini logo jendela. Ini ada yang tadi saya file import itu ke library, nanti masuknya ke sini. Tinggal ditarik aja Bu, tarik trek, tinggal disesuaikan gambarnya. Mau jadi background, mau jadi apa juga kalau udah masuk, tergantung dari rencananya. Ini gambar, cara memasukkan gambar. Suara pun hampir sama, file import. Nah, nanti, tapi tidak semua suara bisa didukung ya, makanya lebih baik pakai aplikasi yang terbaru untuk Adobe ini, sehingga keterdukungan ke filenya juga lebih banyak. Jadi nanti bisa suara kalau misalnya diklik muncul suara, atau ketika muncul ada suaranya, itu bisa juga. Cuman materinya mungkin sampai sini dulu, terlalu lama ya. Itu Bu, jadi background juga bisa itu. Oke. Nah ini layer juga, konsep layer mungkin udah ini ya, udah pernah nyoba di Photoshop. Jadi semakin atas maka dia akan semakin depan tuh. Saya coba simpan di sini. Nah, karena dia bukan di layer. Saya coba masukin layer dulu ya. Ctrl X, bikin layer. Misalnya ini gambar, Ctrl V. Ini gambar ini dia lebih atas dari selamat datang. Gambar ini lebih atas dari teks ini. Teks kan, teks selamat datang di gambar. Nah, maka dia akan di depan gitu. Jadi semakin atas, maka dia akan semakin depan. Nah, kemudian kalau dia di bawah, nah, teks ini dia lebih atas dari gambar, maka teksnya ini di depan tuh. Teksnya di depan, gambar di belakang. Ini layer, konsep layer. Kalau di CorelDRAW mungkin tidak ada layer-layeran, tapi kalau di Photoshop itu ada layer. Nah, jadi seperti itu konsep layer. Kalau misalnya dia di atas, lebih paling atas, maka dia paling depan. Paling bawah, maka dia paling belakang gitu. Kan mungkin bisa aja ada objek yang numpuk-numpuk gitu. Itu bisa. Ini juga bisa digunakan nih yang kalau ini dipilih dia hilang. Tapi bukan hilang ya, artinya tidak diperlihatkan, disembunyikan gitu. Sebenarnya ada sih. Tapi kalau mengganggu misalnya udah numpuk-numpuk, bisa dicoba ditutup dulu. Bisa di lock juga, dikunci biar nggak edit. Ini juga bisa dipakai. Itu gambar. Suara juga sama, file, import to library, nanti ada sound, masukkan. Biasanya seperti itu. Nanti drag lagi gitu. Ketika muncul ada suaranya. Itu Bu, kan Kak? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, penjelasannya sangat jelas sekali. Eh, masih ada waktu 3 menit. Apakah masih ada yang mau bertanya? Jika tidak, akan saya tutup.
Tapi sebelum saya tutup, jangan lupa untuk presensi bagi partisipan yang sudah hadir, untuk Ibu Renka dan Pak Yana dan Ibu Nursida juga jangan lupa untuk presensi begitu. Ya, ada yang mau bertanya lagi? 2 menit. Ya, oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya tutup saja materi sesi pertama pada hari ini. Pematerinya dari Pak Yana tentang membuat aplikasi Android di Adobe Animate. Ini lanjutan dari sesi yang kemarin, hari Senin. Bagus sekali, sekarang sudah mulai terbayang karena sekarang sudah praktek begitu ya Pak Yana. Jadi saya juga pernah sepintas gitu belajar tentang Adobe Flash dulu, saya masih pakai Flash gitu. Memang agak rumit tapi hasilnya bakal menarik sekali gitu. Jadi lebih interaktif gitu buat anak juga gitu. Jadi nggak bosen sama PPT atau PDF gitu ya. Jadi lebih menarik karena bisa dibuat animasinya. Jadi berupa gambar bergerak gitu. Jadi menarik juga buat anak gitu. Oke, saya tutup saja sesi pada hari ini. Terima kasih bagi Pak Bambang, Pak Agus juga yang sudah bersedia hadir untuk pemaparan dari Pak Yana, dan terima kasih untuk Bu Nursida juga yang sudah hadir sebagai instruktur kami. Ya, saya tutup. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Jangan lupa link presensinya. Ya, untuk Ibu Nursida kami minta untuk evaluasinya, Ibu. Terima kasih. Oh iya, dikembalikan dulu ke host ya. Ya, silakan Ibu Renka, maaf lupa. Saya pikir mau sama Bu Dewi aja gitu. Terima kasih banyak Bu Dewi sebagai moderator sudah memimpin jalannya acara tadi. Belum? Ya, ini Bu Nursida. Yes, silakan Bu. Oh, mangga. Di kelas sebelah dia, Pak. Kabu Puji. Mana saha, Pak? Dari. Oh, dari mangga. Bu Nursida kayak belum ini. Di mute aja mungkin dari host. Mungkin Bu. Hmm. Kayaknya itu Pak Bambang tadi. Udah nggak ada Pak Bambangnya. Oh ya, mangga Pak Agus kalau mau ikut presensi, nggak apa-apa Pak. Dipersilahkan. Tadi Sudah, sudah Bu. mengikuti. Makasih ya. Ya Pak, Ya, sama-sama mangga Pak. Pak. Terima kasih banyak. Link presensinya kalau ketimbun saya ini. Saya coba kontak Bu Nursida dulu ya. Ya, mungkin tadi bilangnya lagi PJJ Bu. Yes, ya, lagi PJJ. Mungkin agak sibuk nih. Ya, bagi-bagi waktu. Sudah dikontak tapi belum baca. Ya, kita tunggu saja gitu Bu. Ya, Iya, sebentar lagi. untuk nanti di sesi selanjutnya ini masih ada Pak Agus juga mungkin ada sama Pak Bambang. Boleh nanti ada sesi kedua itu jam 10.15 tentang belajar asik melalui games kreatif. Itu saya yang akan membawakannya. Belum ada. Ya Pak Agus, sama-sama Pak Agus. Terima kasih banyak juga Pak Agus, Pak Bambang yang sudah hadir.
Kita tunggu dulu Bu Nursida. Dulu ya. Ya, kita tunggu dulu aja. Oke. Atau mungkin mau sekalian mungkin Bu, kayak kemarin di sesi kedua baru biasanya gitu, Bu Nursida. Oh, jadi nanti aja. Jadi di pas setelah saya Oh. beres ya. Ya paling Iya, nanti mungkin boleh. nunggu ini aja diselesaikan dulu yang sekarang ya. Ditutup dulu aja berarti ya? Tutup dulu aja mungkin Bu. Oh ya udah, oke. Tutup dulu. Terima kasih banyak kepada Pak Yana sudah menjadi presenter pada hari ini dan pada Bu Dewi sudah menjadi moderator. Juga kepada Pak Agus, Pak Bambang sudah dia udah keluar. Kepada instruktur Bu Nursida, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup sesi pertama ini dan ada lagi sesi kedua nanti jam 10.15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.